Selamat berjumpa dengan kami. Perkenalkan, nama saya Suprapto, staf pengajar SMP Negeri 21 Semarang, bidang studi TIK. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memberikan presentasi khususnya untuk siswa kelas 7 semester 2, yaitu berkaitan dengan Microsoft Office, dan modul ini juga ada di bahan ajar modul 4, yaitu Microsoft Word. Ya, Microsoft Word. Sebagai kompetensi dasar, siswa dapat mengidentifikasi menu icon pada perangkat lunak pengolah kata. Kemudian sebagai indikator, mengidentifikasi menu dan icon pada menu bar, standar bar, dan formatting toolbar. Tujuan: setelah mempelajari modul ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan mempersiapkan PC untuk dapat digunakan mengolah kata. Siswa dapat menjelaskan dan mengoperasikan fungsi menu-menu pengolah kata. Siswa dapat menjelaskan dan mengoperasikan fungsi menu editing pengolah kata, serta siswa dapat menjelaskan dan mengoperasikan perintah cetak pada software pengolah kata tanpa ada kesalahan. Kegiatan belajar, siswa diharapkan nantinya dapat membuka dokumen, kemudian dapat menyimpan dokumen, dan dapat menutup dokumen dengan benar. Dengan Microsoft Word, siswa dapat membuat dokumen sederhana, siswa dapat menggunakan fungsi tabulasi, siswa dapat membuat tabel, siswa dapat memasukkan gambar, siswa dapat membuat kolom atau kertas koran, kemudian siswa dapat membuat rumus dan simbol-simbol, siswa dapat mengedit dokumen, siswa dapat membuat merge, kemudian siswa dapat membuat isi otomatis. Membuat daftar isi otomatis. Kemudian langkah-langkah untuk membuka Microsoft Word dapat diperhatikan. Ya, lewat Start All Program, kemudian klik Microsoft Office, kemudian akan muncul jendela informasi Microsoft Office, tinggal diklik Microsoft Word atau yang simbol W. Untuk membuka ada dua, itu tadi yang pertama, yang kedua yaitu dapat mengklik langsung simbol Microsoft Word pada desktop. Itu dua cara untuk membuka Microsoft Word. Kemudian setelah terbuka, maka akan ditampilkan lembar kerja. Ini lembar kerja dari Microsoft Word. Ada bagian-bagian yang harus diperhatikan anak-anak tentunya, yaitu di sini yang warna biru paling atas sendiri itu baris judul, atau dalam istilah TIK-nya title bar. Kemudian juga terdapat menu bar atau baris menu, kemudian toolbar standar. Kemudian di sini juga ada tombol ukuran jendela informasi, jadi minimize atau maximize. Kemudian ada juga close. Kemudian ada formatting toolbar, dapat diperhatikan di sini. Kemudian yang polos putih di tengah ini lembar kerjanya untuk tempat kita memasukkan data. Kemudian ada batangan di sebelah kanan dan di bawah. Ini
baris penggulung tegak atau scroll bar vertikal. Kemudian yang bawah ini scroll bar yang horizontal. Ini fungsinya juga untuk menggeser layar. Kalau yang atas tadi untuk menggulung. Kemudian ada baris status, itu yang bawah, dapat diperhatikan dengan warna merah. Kemudian ada tampilan pilihan, ini untuk menampilkan lembar kerjanya. Kemudian ada juga toolbar gambar atau draw. Ini sekilas untuk screen layout. Jadi diharapkan nantinya anak-anak semua siswa dapat mengerti apa maksud yang ada di lembar kerja ini. Berikutnya, menu dan submenu. Tidak kalah pentingnya, menu-menu ini harus dipahami karena sangat diperlukan sekali bila mana kalian nanti akan membuat naskah atau mengetik naskah atau membuat laporan dan sebagainya. Menu yang pertama yaitu file. Menu file ini mempunyai bagian yang namanya submenu. Jadi submenu ini adalah bagian dari file, bagian dari menu, maaf. Yang isinya antara lain di sini ada new. Kemudian ada open, ada save, save as, dan seterusnya. Jadi ini bagian dari menu file yang mana yang sering digunakan yaitu di sini antara lain new, open, save, save as, kemudian page setup, kemudian print preview dan print. Ini yang sering digunakan praktek sehari-hari. Kemudian menu yang berikutnya yaitu edit. Di mana edit ini sangat diperlukan, yaitu untuk tentunya untuk mengedit, untuk merubah barangkali ada perubahan. Submenunya yaitu ada undo typing, kemudian ada redo typing, ada cut, ada copy, ada paste, clear. Ini yang sering digunakan. Jadi yang saya sebutkan ini adalah submenu yang sering digunakan. Jadi nanti kalau ingin lebih jelas lagi silahkan nanti dibuka bahan ajar modul 4 buku ajar TIK kelas 7. Berikutnya menu yang ketiga yaitu view. Itu untuk menampilkan di sini ada normal, web layout, ada toolbar dan sebagainya. Jadi ini yang sering digunakan itu yaitu toolbar. Berikutnya menu insert. Menu insert ini untuk memasukkan. Tinggal apa yang akan kita masukkan. Di sini ada page number, ada date and time, kemudian ada break. Ya, untuk memasukkan submenu ini. Kemudian untuk membuat sesuatu, misalnya page number. Berarti di sini nanti begitu dicetak, dokumen itu akan memperlihatkan nomor halaman. Nah, jadi nanti bisa dicoba dipraktekkan untuk insert. Berikutnya menu format. Menu format ini isinya font, ya, ada paragraf, ada bullets and numbering. Ini artinya font itu untuk tulisan, paragraf tentunya untuk mengatur tulisan, jarak tulisan, spasi dan sebagainya. Kemudian ada bullet and numbering ini untuk memberi tanda. Ada kolom. Nah, ini kolom ini yang membuat misalnya kalian mau membuat hasil cetak seperti koran, itu dapat digunakan kolom. Berikutnya tools. Ini ada spelling and grammar. Ini tetapi ini jarang digunakan untuk tool. Jadi nggak ada jeleknya juga kalau kalian juga memahami. Saya lanjutkan tabel. Di sini untuk membuat tabel, kalian bisa lewat menu tabel. Draw tabel yang pertama berarti kalian akan membuat tabel. Kemudian di sini nanti ada insert, ada delete, ya, insert untuk memasukkan dan untuk menghapus tentunya. Ini untuk membuat tabel, misalnya ada nama, nomor, nama, kelas, nah dibuat tabel dapat. Kemudian menu yang berikutnya window. Window di sini ada new window untuk membuat jendela yang baru, artinya membuat
baru, ini jarang juga digunakan. Kemudian help, di sini untuk membantu untuk mencari sesuatu, tinggal yang mau dicari apa nanti dapat di lewat help. Kemudian ya, ini fungsi kombinasi tombol keyboard. Jadi ada beberapa fungsi tombol keyboard ya yang dapat digunakan, misalnya panah kanan atau kiri. Ini artinya berpindah ke kanan atau ke kiri satu karakter. Jadi untuk menggeser ya, mau pindah. Kemudian ada naik turun, panah naik dan turun, ini berpindah ke atas atau ke bawah. Kemudian kontrol plus panah ke kanan atau kontrol plus panah ke kiri, itu berpindah ke kanan atau ke kiri satu kata. Jadi nanti bisa dipraktekkan sendiri. Kemudian kontrol panah ke atas atau kontrol panah ke bawah, artinya di sini pindah atau pindah ke atas atau ke bawah satu paragraf. Kemudian ada home atau end, ini berpindah ke awal atau ke akhir baris. Kemudian ada juga kontrol plus home atau kontrol plus end, ini berpindah ke awal atau ke akhir dokumen. Kemudian ada page up atau page down, ini berpindah ke atas atau ke bawah satu layar. Yang terakhir yaitu kontrol plus page up atau kontrol plus page down, ini berpindah ke atas atau ke bawah satu halaman. Ini untuk sementara yang dapat saya berikan. Lebih jelasnya lagi nanti silahkan kalian semua membaca dan memahami buku ajar khususnya kelas 7, yaitu pada modul 4 semester 2. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.